Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 4 September 2024. Bersama saya Pendeta Adi Tulus Arianto, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu memilih yang terutama. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat yang senantiasa Tuhan curahkan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan dengan syukur itu kami bersama hendak datang menghadap Tuhan dengan kerinduan kami juga untuk kami merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah ya kami ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir dan memampukan kami untuk kami bisa melakukan dan mewujudkan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan perenungan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dilanjutkan ayat 20 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 9 sampai 13, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 23. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak lagi hal lain yang seperti itu yang kamu lakukan." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mantan Presiden India yang bernama Abdul Kalam. Jadi dia adalah seorang presiden, mantan presiden yang pernah memerintah di India. Dia pernah membagikan sebuah cerita masa kecilnya yang sebenarnya menarik untuk kita renungkan bersama. Ceritanya kurang lebih begini, akan saya bacakan. Waktu masih kecil, ibuku memasak makanan untuk kami. Suatu malam, dia membuat makan malam setelah seharian bekerja keras. Ibu meletakkan sepiring sabzi, makanan dari India, dan roti gosong di depan ayahku. Aku menunggu untuk melihat apakah ada respon negatif terhadap roti gosong itu. Ternyata ayahku tenang saja makan rotinya dan bertanya kepadaku bagaimana hari-hari di sekolah. Aku tidak ingat apa yang kukatakan padanya malam itu, tapi aku ingat aku mendengar ibu meminta maaf kepada ayah atas roti yang gosong itu. Aku tak akan pernah lupa yang ayah katakan. Ia mengatakan, "Sayang, aku sesekali kadang suka roti gosong." Malamnya aku mencium ayah mengucapkan selamat malam. Aku bertanya, apa ayah benar-benar menyukai rotinya yang gosong? Ayah memelukku dan berkata, "Ibumu melalui hari yang berat dengan pekerjaan hariannya, dari bangun sampai tidur lagi, dan ibu tentu benar-benar lelah. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun, tetapi kata-kata kasarlah yang menyakitinya. Kau tahu nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna,
dan orang-orang yang tidak sempurna. Ayah pun bukan lelaki sempurna dan telah belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini atau penggalan kisah dari mantan Presiden India, Abdul Kalam, ini menjadi menarik. Kenapa? Ketika ia atau ayahnya mengatakan bahwa bukan roti gosong yang menyakiti seseorang, tetapi perkataanlah yang menyakitinya. Seberapa sering dalam kehidupan kita merespon hal yang mungkin terkesan sepele sebenarnya. Merespon hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berdampak besar, bahkan juga bisa dinikmati. Tetapi kemudian karena kita tidak menyukai hal itu, kemudian kita mengeluarkan kata-kata, menunjukkan sikap atas ketidaksukaan itu, yang pada akhirnya perkataan kita, sikap kita justru menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang melakukannya. Nah, dalam teks yang kita baca pada hari ini, dalam Injil Markus ini, Yesus mengingatkan dengan tegas bahwa yang menajiskan orang itu bukan sesuatu yang dimakan, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut kita, sesuatu yang keluar dari tubuh kita, baik itu perkataan, pikiran, maupun tindakan kita. Bahkan juga Yesus secara ekstrim membuat sebuah perbandingan ketika ada seorang anak mengatakan bahwa kepada orang tuanya, "Oh, ini apa yang harusnya aku bisa berikan kepadamu tidak bisa lagi berikan karena sudah aku berikan untuk persembahan korban." Sesuatu yang jauh lebih penting sebenarnya, yaitu merawat, memelihara ayah ibunya, tetapi itu justru dilupakan untuk sesuatu yang lain yang seharusnya tidak lebih penting daripada merawat ayah dan ibunya. Dan Yesus menegaskan bahwa seringkali orang memilih sesuatu yang tidak terlalu penting dibandingkan sesuatu yang lebih penting. Dalam hal ini, yaitu adat istiadat. Bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan adat istiadat, tidak. Tetapi bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun seringkali justru mengalahkan firman Tuhan itu sendiri. Nah, berkaitan dengan cerita di awal tadi tentang kisah mantan Presiden India tersebut, seringkali juga dalam kehidupan kita lebih memilih apa yang menyenangkan kita. Misal saja, ketika di gereja dalam sebuah ibadah ada seorang penyanyi atau PPJ-nya, singernya itu bernyanyi falas. Atau pemusiknya kebetulan mainnya nggak bener di sebuah lagu itu, di satu lagu itu. Respon seperti apa yang akan kita tunjukkan? Apakah kemudian kita akan mengatakan bahwa, "Oh, gimana toh kok main kayak gini jelek banget? Oh, gimana toh masa nyanyi gitu falas? Oh, gimana toh itu petugasnya kok nggak bener? Oh, gimana toh live streamingnya kok tiba-tiba mati? Kok tiba-tiba tayangannya jelek?" Gitu. Tanpa kemudian kita berpikir bahwa mereka sudah mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Dan bukankah nyanyian yang falas, permainan musik yang dalam tanda kutip tidak seperti yang kita bayangkan keindahannya, ataupun juga tayangan live streaming yang mungkin tidak sepemulus yang kita bayangkan. Apakah itu menyakiti kita? Nampaknya tidak. Tetapi justru perkataan kitalah yang menyakiti mereka. Dan itu yang mau diingatkan oleh Yesus. Bukan roti gosong yang menyakiti orang, tetapi perkataanlah yang menyakitinya. Kita seringkali lebih memilih roti yang gosong itu, memperjuangkan roti yang gosong, dibandingkan memperjuangkan perkataan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Mana yang mau kita perjuangkan? Memilih yang terutama, ataukah memilih sesuatu yang sebenarnya tidak utama, tetapi karena itu menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya kita mengorbankan yang utama itu, yaitu perasaan dan kemanusiaan orang-orang di sekitar kita. Terutama melalui setiap perkataan kita, melalui setiap tindakan kita. Mana yang mau kita pilih? Yang terutama ataukah yang bukan terutama? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, memohon pimpinan dari Tuhan, supaya kita bisa memilih yang terutama dan tidak meninggalkan apa yang seharusnya kita pilih. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami kesulitan atau dengan kesadaran kami tidak mampu menahan perkataan kami tidak mampu menjaga tingkah laku kami.
Sehingga ketika kami merespon hal-hal yang sebenarnya sederhana, merespon sesuatu yang sebenarnya sepele, tetapi kami begitu getol untuk memperjuangkannya, sampai-sampai apa yang kami lakukan itu menyakiti orang-orang di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan untuk memilih yang terutama. Ajar kami untuk menghidupi firman-Mu itu di tengah kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi lebih bijak, kami bisa menjadi lebih berhikmat di dalam merespon setiap peristiwa dan pengalaman di dalam kehidupan kami. Kami saat ini ya Tuhan bersama hendak berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Ngatimin, Ibu Cahyo Muntati, anak Naladipa Anasera, Ibu Irma Novianti, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana Putri, dan juga setiap saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati saudara-saudara kami ini di dalam setiap perjuangannya. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Kami tahu Engkau akan hadir bagi mereka, memberkati setiap perjuangan dan proses yang mereka lakukan. Ya Bapak, saat ini pun kami juga menyerahkan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tigira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati juga orang tua kami ini. Biarlah kesukacitaan, damai sejahtera dari-Mu boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang tua kami ini di dalam masa tuanya, mereka tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh syukur oleh karena lawatan dan penyertaan Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan juga segala pergumulan-pergumulan kami yang lain yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami perjuangkan, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan boleh senantiasa berkati dan tolong kami. Kami serahkan doa kami ya Tuhan, yang beralaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.